Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat Tuhan, saudaraku yang ada di rumah saudara masing-masing, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini, yang saat ini disertai dengan pembacaan suci, supaya saudara-saudara dan saya mengingat akan kasih Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita sekalian, melalui pengorbanannya, melalui kematiannya. Kita yang percaya tidak cukup, tapi menerima keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan sukacita kita akan mulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan menghabiskan ibadah kita pada saat ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datang daripada Allah Bapa di surga yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Kasih karunia Allah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus ada pada kita sekalian. Amin. Sukacitaku penuh ya Tuhan, karena kemurahan-Mu.
yang menjadi penebus segala dosa kami, kekasih jiwa kami, sejak kami percaya Bapa untuk selama-lamanya. Terima kasih untuk kesempatan ini ya Bapa. Kami bersama-sama dengan keluarga besar Gereja GAB beribadah kepada Tuhan dan nanti akan menerima perjamuan suci. Terima kasih Bapa dalam surga, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau sudah mempersiapkan kami, bahkan Engkau mengurapi pelayanan kami, Engkau mengurapi seluruh keluarga Gereja GAB, supaya di dalam ibadah kami saat ini, kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani yang melimpah, berkat iman, berkat keteguhan hati kami, untuk tetap setia kepada Tuhan untuk selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati, kami mohon ampun ya Bapa, segala kekurangan dan kesalahan kami. Kami persembahkan ibadah kami semata-mata untuk hormat kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan hamba-Mu Bapa, untuk melayani pekerjaan-Mu pada saat ini. Anak-anak kami pemusik, kami yang mereka juga yang akan menyatakan kebenaran firman Tuhan, yang melayani perjamuan suci, semuanya dengan pengurapan yang khusus dari Roh yang kudus. Kami sekarang boleh dilayakkan untuk menjadi saluran berkat-Mu pada saat ini. Kalau pujian Kau Bapa di dalam surga, hanya di dalam satu nama penebus segala dosa kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan doa syukur kami dan sukacita kami. Haleluya. Amin. Dia mati bagiku, dia panggil bagiku, dia Tuhan Allah yang menyelamatkanku. Mari dengan sukacita saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita naikkan pujian ini.
Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Saat ini kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Mei ini, di mana kita melaksanakan ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya akan menyampaikan firman Tuhan lebih dahulu sebelum kita akan menerima berkat perjamuan suci. Saya akan berbicara tentang rasa memiliki. Ya, saya juga kurang tahu kenapa Tuhan menggerakkan saya untuk berbicara masalah rasa memiliki. Ya, kemungkinan beliau saat ini ingin curhat kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, saudara sekalian. Apa iya sih Tuhan masak dia akan curhat, saudara sekalian? Karena dia juga sudah pernah berfirman bahwa kita ini adalah sahabat-sahabatnya, ya. Jadi artinya Tuhan butuh, ya, berteman, butuh bergaul, ya, butuh ada tempat untuk dia berbicara, saudara sekalian. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya kok merasa bahwa Tuhan sedang ingin rindu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, berbicara masalah rasa memiliki, ya, terhadap sesuatu, saya rasa itu tentunya ada kaitannya dari perasaan suka, ya, perasaan mencintai, perasaan menyukai atau mengasihi dari sesuatu yang membuat dia itu merasakan itu miliknya, saudara sekalian, ya. Puji nama Tuhan. Dan sebaliknya, ketika seseorang dia kehilangan dari apa yang disukainya, apa yang dia rasa dia miliki, maka itu akan menimbulkan duka yang mendalam. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi kalau seseorang merasa rasa memilikinya itu kurang, kemungkinan juga rasa sukanya itu kurang atau kasihnya kepada sesuatu tadi kurang, saudara sekalian. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita membaca firman Tuhan secara lengkap, kalau boleh saya sampaikan, kalau boleh saya tarik benang merahnya, saudara sekalian, ya, itu bisa dirumuskan sebenarnya bahwa Alkitab itu menyampaikan satu hal yang sangat fundamental dalam hal ini adalah perasaan memiliki, saudara sekalian, ya. Perasaan memiliki antara siapa? Antara Tuhan memiliki umatnya dan umatnya memiliki Tuhan, ya. Jadi perasaan ini ternyata sangat penting dan itulah yang dipesankan, disampaikan di dalam firman Tuhan, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ada hal yang mendasar yang sama, yaitu bahwa Tuhan dia ungkapkan, dia rindu, dia merasa memiliki umatnya, dan sebaiknya kita umatnya pun, ya, menyambut perasaan Tuhan itu dengan kita pun juga punya rasa memiliki Tuhan. Hal ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saya rasa bisa tersirat dari firman Tuhan yang baik itu tertulis di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, yaitu tentang hukum yang utama, saudara sekalian. Saya bacakan bagi saudara sekalian di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, demikian: Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Ya. Kemudian diulang lagi di dalam perjanjian baru, juga disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri berkata, ya, Markus 12 ayat 30 dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Sebenarnya secara muatan sama sih, hanya ada tambahan sedikit di dalam perjanjian baru. Kalau perjanjian lama tadi diungkapkan bahwa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan segenap satu hati, dua dengan segenap jiwa, tiga dengan segenap kekuatan. Ya, kemudian di Markus itu ada tambahan komponen, yaitu dengan segenap akal budi, ya. Jadi ada jiwa, ada hati, ada akal budi, dan juga dengan segenap kekuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya siapakah sebenarnya yang berkepentingan dengan hukum tersebut? Ya. Hukum ini disampaikan melalui firman Tuhan. Siapakah sebenarnya yang berkepentingan terhadap hukum ini, saudara sekalian? Tuhan atau manusia? Tuhan atau umatnya yang punya kepentingan terhadap hukum ini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagi manusia hukum tersebut adalah hukum. Ya. Bagi Tuhan, hukum tersebut adalah ungkapan rasa dan karsanya Tuhan, hasratnya Tuhan, ya, supaya dimiliki manusia. Karena begitu besar hasrat Tuhan untuk memiliki umatnya. Jadi bukan sekedar hukum belaka, saudara sekalian. Memang kalau secara manusia itu hukum. Hukum adalah hukum. Namun sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi untuk merenungkan firman Tuhan ini, maka kita boleh tahu bahwa itulah ungkapan rasa Tuhan, ungkapan perasaan Tuhan. Sebenarnya Tuhan rindu untuk dirinya itu dikasih umatnya, untuk dicintai umatnya. Oleh karena apa? Karena Tuhan punya rasa memiliki umatnya. Tuhan punya rasa memiliki manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, diawali ketika manusia diciptakan pertama, yaitu Adam dan Hawa. Mereka hidup bergaul dengan Tuhan dengan rasa saling memiliki yang sempurna, saudara sekalian, ya. Itu menjadi hubungan yang ideal pada waktu itu. Tuhan dengan manusia, mereka sungguh-sungguh akrab, mereka bergaul dengan akrab. Dan rasa memiliki di antara mereka itu sempurna, saudara sekalian. Sungguh Tuhan merasa nyaman, dia merasa punya keluarga. Manusia yang dia ciptakannya itu adalah bagian dari dirinya. Itulah keluarganya. Sehingga dia sangat bersuka, dia sangat merasakan hidup yang sempurna karena dia punya manusia. Ya, demikian pula Adam dan Hawa pun mereka juga merasakan hidup yang nyaman sekali karena mereka boleh bergaul dan mereka merasa punya ayah, mereka punya orang tua, mereka punya bapa, yaitu adalah Tuhan Sang Pencipta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mereka menikmatinya tentu dalam kurun waktu yang lama, ya. Mereka hidup bergaul dalam kurun waktu yang lama. Sekalipun tidak tertulis di dalam Alkitab, ya, berapa lama kurun waktu antara Adam diciptakan sampai Adam jatuh dalam dosa, itu tidak tertulis. Berapa lama mereka hidup bergaul antara Adam diciptakan sampai saatnya Adam itu jatuh dalam dosa, itu tidak tertulis berapa lamanya. Dan saya yakin itu waktu yang sangat lama, saudara sekalian. Dan mereka hidup bergaul dengan sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dan pada waktunya bukan perkara yang mudah bagi Tuhan ketika dia menyadari bahwa manusia jatuh dalam dosa, ya. Sebuah pukulan yang berat bagi beliau. Saudara pun tentu saja bisa merasakan ketika apa yang kita sukai, apa yang kita cintai dan kita merasa memiliki itu tiba-tiba saja sirna, tiba-tiba saja hilang dan kita tidak bisa memilikinya lagi, kita tidak bisa memegangnya lagi, kita tidak bisa menikmatinya lagi. Tentu saja membuat hati ini sangat terluka, menjadi duka yang dalam, ya. Dan demikian pula saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bahwa ketika Tuhan menyadari manusia jatuh dalam dosa, maka betapa sedihnya beliau, betapa pedihnya hati beliau. Dia merasakan kehilangan sekali. Dia merasakan bahwa apa yang dia nikmati hidupnya selama ini bersama dengan manusia menjadi hancur, saudara sekalian. Hubungan yang baik itu menjadi hancur, pergaulan yang baik itu menjadi rusak, saudara sekalian, ya. Apa yang Tuhan rasakan memiliki menjadi seolah-olah jadi hilang, tidak bisa memiliki lagi. Apa yang dia bisa sentuh, yaitu manusia, Adam dan Hawa, menjadi dia nggak bisa sentuh lagi, saudara sekalian. Karena apa? Karena adanya gap di antara mereka gara-gara dosa, saudara sekalian.
Kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9, ya, dikatakan demikian, ini setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, pada satu kali Tuhan berjalan-jalan ke Taman Eden untuk mencari Adam dan Hawa. Seperti biasanya mereka bercengkerama, mereka bergaul. Tetapi ketika dilihatnya Adam dan Hawa tidak tampak, saudara sekalian, dikatakan di sini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ayat ini merupakan ungkapan kehilangan. Ya, ungkapan kehilangan. Kata-kata "di manakah engkau" itu saya yakin pertanyaan itu tidak pernah diucapkan Tuhan ketika mereka masih bergaul dengan baik. Ketika mereka masih bergaul dengan nyaman dalam mereka hidup bersama, tidak pernah ada kata-kata itu. Tetapi begitu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mulailah ada pertanyaan itu. Karena Tuhan, dia pedih hatinya, dia merasakan kehilangan, sehingga dia katakan, "Di manakah engkau?" Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengan sangat terpaksa Tuhan harus terpisah dengan manusia demi tegaknya keadilan hukum. Maka Tuhan harus rela untuk menyatakan hukum bagi manusia. Ya. Namun demikian, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sebelum Tuhan mengeksekusi pelaksanaan hukum bahwa manusia dibuang dari taman Allah, mereka harus dibuang ke dunia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, masih ada hal yang menarik bagi saya, bahwa Tuhan masih memperhatikan apa yang dibutuhkan manusia, saudara sekalian. Yaitu apa? Bahwa manusia waktu itu mereka telanjang, saudara sekalian, karena dosa, ya. Dan Tuhan ternyata dengan cintanya, dengan kasihnya sebagai seorang ayah, dia perhatikan apa yang dibutuhkan manusia. Dia membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia, saudara sekalian, ya. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Kalau ini saya perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21, ya. Semarah-marahnya Tuhan itu bukan hanya marah, tapi sebenarnya dia pedih, dia hancur hati, dia patah hati. Tetapi dengan kasihnya dia masih perhatikan kebutuhan manusia. Kejadian 3 ayat 21 dikatakan, "Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka." Saat itu eksekusi hukuman belum terjadi, saudara sekalian. Waktu itu belum terjadi. Barulah setelah itu, kejadian berikutnya adalah Kejadian 3 ayat 23 dikatakan, "Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil." Seolah-olah ini Tuhan tanpa punya perasaan kecewa, sedih, ya. Ya udah, kamu salah, dihukum, eksekusi, udah gitu ya. Sebenarnya tidak demikian, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebenarnya tidak demikian. Karena apa? Karena ceritanya masih panjang. Alkitab bukan hanya berhenti di situ saja. Adam dan Hawa dihukum udah selesai. Enggak, ceritanya masih panjang. Karena apa? Karena dia adalah Bapa. Dia adalah seorang ayah bagi manusia, yang di dalam pikirannya dia tetap berpikir bahwa akulah yang bertanggung jawab untuk keselamatan mereka. Sebagai seorang ayah, dia masih merasakan, anakku berdosa dan aku bertanggung jawab untuk keselamatannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang kita akan perhatikan sebagai seorang ayah kehilangan anaknya, namun demikian sebagai seorang ayah dia tetap bertanggung jawab untuk keselamatan anak-anaknya. Ya. Ribuan tahun kemudian dia tunjukkan kasihnya dengan kehadiran Mesias di bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk keselamatan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, seolah-olah ini adalah kepentingannya manusia. Benar, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya, maka dia harus diselamatkan, yaitu dengan hadirnya Mesias. Itulah
perbuatan Allah yang ajaib, perbuatan Allah yang besar. Namun demikian sebenarnya Tuhan juga punya kepentingan akan hal ini. Karena sesungguhnya Tuhan tidak mau kehilangan terus-menerus. Apa yang dia hilang dari dirinya, dia ingin untuk mendapatkannya lagi. Dan tidak ada cara lain selain daripada harus turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagian kita, baiklah kita menyambut kasih Tuhan itu. Ya, sambutlah kebaikannya, sambutlah korbannya, pemberian yang terbaik dari Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pemberian yang terbaik dari Tuhan itu apa? Ya, untuk manusia, apakah kenikmatan hidup? Apakah kenikmatan masalah jasmaniah, makanan, minuman? Apakah rezeki yang melimpah? Itu pun termasuk kebaikan dari Tuhan. Ataukah hidup itu sendiri? Memang kita diberi hidup, itu adalah kebaikan daripada Tuhan. Apakah kebaikan Tuhan yang terbaik dari Tuhan untuk manusia? Keselamatan, benar. Memang keselamatan adalah hal yang sangat baik dari Tuhan untuk manusia. Ya. Lantas, apakah ada hal yang lebih lagi yang terbaik dari Tuhan untuk manusia? Yaitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, yang terbaik dari Tuhan untuk manusia adalah diri pribadi Tuhan itu sendiri, saudara. Ya, harta yang sangat besar bagi manusia, rezeki yang sangat besar bagi manusia adalah pribadi Tuhan itu sendiri. Itulah rezeki, saudara sekalian. Dia membangun lagi pergaulan yang tadinya hancur, tadinya rusak, dan Tuhan rindu supaya itu bisa kembali, yaitu dengan satu-satunya cara Tuhan menghadirkan dirinya. Supaya dengan demikian rasa memiliki yang dahulunya hancur karena dosa akhirnya bisa kembali terjalin. Tuhan bisa meraih lagi umatnya yang dia cintai, sehingga apa yang dia miliki akhirnya kembali lagi kepada dirinya. Dan kita sebagai manusia, marilah kita juga menyambut kebaikan Tuhan ini. Apa yang dia katakan bahwa kita kehilangan kemuliaan Tuhan oleh karena beriman kepada Juru Selamat Yesus Kristus, maka dengan demikian kita pun akhirnya mendapatkan harta yang tak terhingga nilainya, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kiranya saudara boleh dikuatkan ya, pada kesempatan pagi hari ini kita juga akan melaksanakan perjamuan suci. Kita yakin dan percaya dengan perjamuan kudus ini kita diingatkan akan mati dan sengsara Tuhan, yang mana itu adalah cara Tuhan, karya Tuhan untuk bisa menjalin lagi hubungan yang tadinya hancur dan rusak oleh karena dosa kembali baik, sehingga Tuhan bisa kembali memiliki manusia dan kita manusia juga memiliki Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan berdoa. Kita akan bersama-sama memohon berkat Tuhan untuk roti dan anggur yang sudah disediakan ini, dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari yang indah ini. Tuhan sudah ungkapkan perasaan Tuhan, Tuhan mencurahkan isi hati Tuhan. Tuhan mengatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan kami adalah Allah yang mencintai, sangat-sangat mengasihi manusia, dan Tuhan tidak rela kehilangan manusia. Firman-Mu menguatkan kami, menguatkan pengertian buat kami sekalian, bahwa hukum yang utama itu mengasihi Tuhan, bukan saja itu adalah untuk kepentingan manusia, tetapi kepentingan kedua belah pihak. Tuhan juga punya perkara, karena Tuhan rindu menjalin hubungan yang tadinya rusak menjadi hubungan yang baik lagi antara manusia dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas perbuatan-Mu yang ajaib, yaitu dengan dikaruniakannya Mesias buat kami sekalian, sehingga kami boleh menjalin hubungan yang mesra lagi setiap kali kami yang percaya akan sengsara dan mati Tuhan di kayu salib. Yang percaya mereka pun akhirnya mendapatkan keselamatan, hidup kekal, dan bukan hanya itu saja,
kami mendapatkan pribadi Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapa, kami akan menerima anggur dan roti perjamuan kudus. Kami mohon berkat-Mu. Tuhan akan mencurahkannya berkat Tuhan bagi roti dan anggur ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat rahmat Bapa dan Roh Kudus atas roti dan anggur, sehingga setiap kali kami akan menikmatinya, kami akan mendapatkan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapa, kami akan menerima perjamuan suci, dan kami juga mohon ampun akan segala salah, kekurangan dan dosa kami. Layakkan kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut perjamuan suci dan kami sudah menerima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dan Tuhan Yesus, saatnya kita akan menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Saya arahkan sekali lagi, ketika saya sudah memberikan kesempatan untuk kita menikmati roti terlebih dahulu, silakan dipecahkan lebih dahulu, ya, dipecahkan, ya, dihancurkan, baru kemudian dinikmati atau dimakan roti perjamuan ini. Jelas, saudara sekalian? Baik, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dan mari kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan menerima perjamuan suci, yaitu roti dan anggur yang sudah Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami mohon ampun akan semua salah dosa kami. Layakkan kami untuk menikmati, menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengangkat dengan tangan kanan kita roti yang sudah diberkati ini lebih tinggi dari kepala kita, dan kita akan segera menikmatinya. Apa yang telah kuterima dari Tuhan telah kuteruskan kepadamu, yaitu bahwa pada malam ketika Tuhan Yesus diserahkan, Dia mengambil roti dan sesudah mengucap berkat, Dia membagikannya, Dia memecah-mecahkannya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Saudaraku, bukankah roti yang sudah diberkati ini akan mempersatukan kita dengan tubuh Tuhan? Haleluya. Mari kita menikmatinya. Silakan dipecahkan, kemudian dinikmati. Marilah saudara, sekarang kita akan menikmati anggur yang sudah diberkati ini. Kita pegang dengan tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita dan kita segera menikmatinya. Kemudian sesudah itu Tuhan juga mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh roh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Saudaraku, bukankah anggur yang sudah diberkati ini akan mempersatukan kita dengan darah Kristus? Haleluya. Haleluya. Mari kita nikmati bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah menerima perjamuan kudus sehingga kami boleh dikuatkan iman kami boleh merasakan kasih Tuhan dan kami boleh menyambutnya. Kami pun juga rindu untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan dengan segenap kekuatan kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang sudah terlaksana ini. Semuanya ini adalah karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini, dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, turunkanlah berkat-Mu buat kami sekalian. Diberkatilah usaha pekerjaan kami, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah kesehatan kami, diluputkanlah kami dari ancaman bahaya segala penyakit termasuk COVID-19. Haleluya. Damai sejahtera Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Amin.